Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Dina Amelia dari kelas manajemen 25B NPM 254111144. Di sini saya ingin menjelaskan materi matematika tentang model matematika. Apa sih yang dimaksud dengan model matematika itu sendiri? Model matematika itu adalah representasi atau gambaran dari suatu masalah bisnis atau ekonomi ke dalam bentuk matematika, seperti persamaan, fungsi, grafik, tabel, atau sistem persamaan. Model ini juga digunakan untuk menganalisis situasi bisnis, membuat peramalan, dan mengambil keputusan yang optimal berdasarkan data kuantitatif. Dengan kata lain sendiri, model matematika bisnis ini mengubah permasalahan nyata seperti laba, biaya, permintaan, penawaran, produksi, dan juga investigasi menjadi bentuk simbol matematika agar dapat dihitung dan dianalisis secara rasional. Selanjutnya, ada juga perbedaan dari model matematika ini ada dua, yaitu ada matematika murni dan juga matematika ekonomi dan bisnis. Yang pertama kita bahas itu tentang matematika murni. Perbedaannya yang pertama itu matematika murni dipelajari sebagai dasar untuk matematika terapan. Kedua, penggunaan simbol-simbol pada variabel biasanya menggunakan huruf akhir alfabet X, Y, dan juga Z. Yang ketiga, nilai variabel itu juga dapat berupa negatif dan juga positif. Lalu, matematika ekonomi bisnis sendiri itu, yang pertama, penggunaan simbol-simbol biasanya menggunakan nama variabel ekonominya, seperti price, cost, dan juga quantity. Contoh yang kedua, penggunaan sumbu price dalam bidang kartesius digambarkan pada sumbu vertikal. Yang ketiga, nilai variabel diasumsikan harus bernilai non-negatif sehingga berlaku pada kuadran pertama saja. Selanjutnya, ada juga tujuan dari model matematika itu sendiri. Tujuan utama penyusunan model matematika ini adalah untuk membantu memahami, menjelaskan, dan memecahkan masalah nyata dengan cara yang sistematis, terukur, dan juga logis. Secara lebih rinci juga, tujuan model matematika ini antara lain yang pertama, itu menyederhanakan kenyataan agar dapat dianalisis menggunakan konsep matematika. Lalu yang kedua, membantu memahami hubungan antar variabel dalam suatu sistem. Yang ketiga, memprediksi perilaku atau hasil di masa depan, contohnya pertumbuhan penduduk, penjualan, atau perubahan suhu. Yang keempat, itu mengambil keputusan yang optimal berdasarkan data kuantitatif. Lalu yang kelima, mengontrol dan mengatur sistem agar hasilnya sesuai dengan yang diinginkan. Misalnya seperti pada produksi industri atau ekonomi. Lalu yang terakhir, yang keenam, itu menguji hipotesis atau teori melalui perhitungan matematis. Adapun pengertian matematika bisnis itu sendiri. Pengertiannya itu adalah ilmu terapan yang berguna untuk memecahkan masalah atau melakukan serangkaian analisis dan prediksi pada kegiatan bisnis dengan didasari ilmu matematika demi terciptanya hasil yang maksimal dan juga akurat. Lalu, ada juga unsur-unsur dari model matematika. Yang pertama itu, variabel. Variabel itu adalah besaran yang nilainya itu dapat berubah-ubah. Contohnya itu seperti jumlah produksi, dan juga waktu, harga, dan juga suhu. Dua, itu ada parameter, itu sebagai koefisien dari suatu variabel, contoh A dan B dalam persamaan Y sama dengan A tambah BX. Lalu yang ketiga, itu ada konstanta, besaran atau angka yang nilainya itu tidak berubah. Adapun jenis-jenis dari variabel sendiri, itu ada dua, yaitu ada endogen dan juga eksogen. Apa sih yang dimaksud dengan endogen itu sendiri?
variabel yang nilai penyelesaian itu diperoleh dari dalam model. Jadi, endogen itu diperoleh dari dalam model sendiri, sedangkan eksogen itu kebalikan dari endogen, di mana eksogen itu adalah variabel yang nilainya itu diperoleh dari luar model. Selanjutnya, kita akan bahas tentang jenis-jenis dari model matematika. Model matematika ini dapat dibedakan berdasarkan bentuk hubungan, waktu, tujuan, dan sifat datanya. Yang pertama, itu berdasarkan bentuk hubungan. Ada dua model yang dicangkup dalam berdasarkan bentuk hubungan ini. Yang pertama itu ada model linier, merupakan hubungan antar variabel berbentuk garis lurus seperti Y sama dengan A ditambah B. Lalu yang kedua itu ada model non-linier. Hubungan antar variabel tidak berbentuk garis lurus atau dalam kurung kuadrat, eksponensial, logaritmik. Contohnya itu seperti Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus atau Y sama dengan AE. Lalu yang kedua itu berdasarkan waktu. Ada dua juga bentuk dalam model waktu ini. Yang pertama itu adalah model statis. Model statis itu tidak melibatkan perubahan waktu. Contohnya, hubungan antara harga dan jumlah barang di satu periode tertentu. Kalau yang kedua, model dinamis, itu memperhitungkan perubahan terhadap waktu. Contohnya, model pertumbuhan populasi atau simbolnya seperti P dalam kurung T sama dengan POE. Lalu yang ketiga, itu ada berdasarkan tujuannya. Di dalam berdasarkan tujuan ini ada tiga bentuk. Yang pertama ini adalah model deskriptif. Model deskriptif itu sendiri menggambarkan fenomena tanpa mencari hasil terbaik. Contohnya seperti grafik hubungan permintaan dan juga harga. Lalu yang kedua, model prediktif. Itu memprediksi kondisi masa depan berdasarkan data sebelumnya. Contohnya seperti model pertumbuhan ekonomi atau juga penjualan. Terus yang ketiga itu ada model optimisasi seperti mencari nilai terbaik dalam kurung maksimum atau minimum. Terus contohnya itu seperti menentukan jumlah produksi optimal agar laba itu maksimum. Lalu yang keempat itu berdasarkan kepastian data. Yang pertama itu ada model deterministik. Itu merupakan semua variabel diketahui secara pasti. Contohnya itu seperti menghitung total biaya dengan data tetap. Terus yang kedua itu ada model probabilistik atau stokastik. Itu mengandung unsur ketidakpastian, biasanya menggunakan teori peluang. Contohnya itu seperti model antrian pelanggan atau risiko investasi. Terus selanjutnya yang kita bahas adalah tentang langkah-langkah penyusunan model matematika. Penyusunan model matematika ini mengikuti proses yang sistematis agar hasilnya logis dan dapat diterapkan. Beberapa tahapan dari model matematika. Yang pertama itu ada identifikasi masalah. Itu ditentukan fenomena nyata yang akan dimodelkan atau dalam kurung misalnya produksi, pertumbuhan, penduduk, dan juga penjualan dan lain-lain. Lalu yang kedua itu ada formulasi masalah dan asumsi, di mana itu ditentukan asumsi yang menyederhanakan kenyataan, misalnya biaya tetap tidak berubah. Lalu yang ketiga, itu menentukan variabel dan parameter. Itu merupakan pilih variabel bebas atau dalam kurung input dan variabel terikat atau dalam kurung output, serta parameter tetap. Yang keempat, itu menyusun model matematis. Itu dinyatakan hubungan antar variabel dalam bentuk atau persamaan. Lalu yang kelima, itu ada menyelesaikan model. Itu digunakan metode aljabar, kalkulus, statistik, atau optimisasi untuk mendapatkan solusi. Yang keenam, itu adalah menafsirkan hasil. Itu hubungkan hasil perhitungan dengan kondisi nyata. Tentu yang ketujuh, itu ada validasi model, yaitu adalah uji apakah model sesuai dengan data nyata dan dapat diandalkan. Yang kedelapan, itu menggunakan metode untuk prediksi atau keputusan. Itu adalah digunakan hasilnya untuk menentukan strategi, kebijakan, atau perencanaan. Lalu selanjutnya bahas tentang himpunan. Himpunan itu adalah sekumpulan objek yang mempunyai syarat tertentu dan jelas.
di mana operasi pada himpunan ini yang pertama itu adalah irisan atau biasa dilambangkan dengan huruf N. Itu adalah himpunan yang terdiri dari anggota-anggota yang terdapat baik dalam himpunan yang satu maupun yang lainnya dan dilambangkan dengan huruf N. Terus yang kedua itu adalah gabungan. Gabungan ini dilambangkan dengan huruf U, yaitu adalah hubungan yang terdiri dari semua anggota kedua himpunan dan dilambangkan dengan huruf U. Terus yang ketiga itu adalah komplement. Komplement ini dilambangkan dengan tanda koma di atas. Itu adalah anggota yang tidak terdapat pada himpunan tersebut dan biasanya itu dilambangkan dengan petik tunggal. Adapun manfaat dari model matematika itu sendiri, yang pertama itu membantu pengambilan keputusan rasional dan juga efisien. Yang kedua itu dapat memperkirakan hasil sebelum melakukan tindakan nyata. Yang ketiga itu adalah menghemat waktu dan biaya dalam analisis. Lalu yang keempat itu dapat digunakan untuk simulasi berbagai skenario. Terus yang kelima itu meningkatkan kemampuan berpikir logis, sistematis, dan juga analitis. Dan juga ada pun yang terakhir, ini adalah kesimpulan dari model matematika itu sendiri, di mana model matematika itu adalah alat ilmiah yang digunakan untuk memahami, menjelaskan, dan memecahkan masalah nyata melalui pendekatan matematis dengan menggunakan simbol, fungsi, dan persamaan. Model ini mampu menggambarkan hubungan antar variabel dalam sistem nyata secara lebih terukur dan juga logis. Dalam berbagai bidang seperti bisnis, ekonomi, politeknik, biologi, dan sosial, model matematika ini membantu kita memahami. Yang pertama itu adalah memahami fenomena kompleks. Terus yang kedua itu adalah melakukan prediksi masa depan. Dan yang terakhir, yang ketiga itu adalah mengambil keputusan optimal. Dengan demikian, penguasaan model matematika ini menjadi sangat penting dalam menghadapi tantangan zaman modern yang berbasis data dan juga analisis kuantitatif. Sekian penjelasan saya tentang materi matematika, tentang model matematika. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.